Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganti-ganti, balik lagi nih kita di Iko Berita entah apa-apa. Sama saya Sope Baper. Dan saya siapa? Saya Matplay. Nah kayak biasa nih Dayo. Oh ini ganti-ganti ya dak. Kita nak basa-basi apa lah ya kira-kira. Apa kabar ganti-ganti? Semoga selalu dalam kesehatan. Basa-basi nih kan. Sekarang kan musim pilek dah, musim flu ya kan. Pilek tahun masih lama, Be. Iya kok. 2024. Cuaca kan enggak jelas. Musim pilek. Siang panas. Maksudnya? Pilek. Pilkan. Udah, tinggal ganti-ganti. Jauh itu lagi. Sope tak nyambung. Oke lah, ganti-ganti kita kayak biasanya kita bakal bawain 7 berita yang terdiri dari 4 segmen. Jadi ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita entah apa-apa. Cah. P. Yo, apa tahu film yang Bajak Laut tak? Filmnya udah lama tuh. Tahu. Film Bajak Laut tahu. Film cerita tentang film barat kan? Yang dimainin sama Johnny Depp. Tahu. Apa judul filmnya, Mi? Payah nih nyebut no sampai sekarang sampai data yang banyak nian tuh episodenya banyak nian kan. Yang dimainin sama mungkin ganti-ganti mana yang tahu yang pernah nonton nak yang dimainin sama Johnny Depp judulnya Pirates of Caribbean. Nah, ngapa tuh? Jadi sesuai dengan segmen kita nih, Pi. Oh, ngapa segmen gitu? Segmennya Jack Sparrow. Jack Sparrow? Yang ini beda, Jack Sparrow. Ngapa Jack Sparrow tuh? Kalau ini Jack Sparrow beda. Tapi ceritanya hampir sama. Tentang bajak membajak, Pi. Cak itu. Nah, jadi ganti-ganti kita ada di segmen Jack Sparrow. Ada apa tuh, Bang? Ini ada tentang aksi bajak laut ganti-ganti. Ayo kan? Sesuai dengan cerita film tuh. Ada juga di Jambi nih bajak laut. Ada juga bajak laut. Kita ada juga laut Jambi nih. Iya, tahu sih kalau ada laut, tapi ada bajak laut baru tahu nih. Iya. Bajak laut dibajak ya. Berarti Mantap. dikurasa itu. Mantap. Jadi ini ada 6 orang terduga bajak laut nih, Pe. Dibekuk sama Satpol Airut. Jadi ganti-ganti beritanya, Satpol Airut Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 5 orang tersangka bajak laut dan 1 orang penadah hasil curian pembajak. 3 kapal yang dipakai pembajak untuk melakukan aksi kejahatan tersebut turut diamankan menjadi barang bukti. 3 kapal yang 3 kapal. Apa sih yang dibajak-bajaknya itu apa sih? Orang bajak tuh sawah gitu. Ini perompak. Dia ngerampok di dalam laut. Apa duyung dirampok. Jadi dia mungkin ngambil mutiara. Nih penasaran sampai ini kita tengok beda. Kita tengok lu berita ini dia. Jack Sparrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti semuanya, apa kabarnya nih? Nah, ketemu lagi kita di Iko Berita Tahapo-hapo. Ya senang sekali. Kita lanjut ya. Ini ada perompak Captain Jack Sparrow, tapi ini lebih ke Sparrow sih yo, bukan Sparrow tapi Sparrow. Satpol Airut Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 6 orang pelaku pembajakan kapal di area perairan Tanjung Jabung Timur yang sudah meresahkan nelayan beberapa waktu lalu nih. 5 orang tersangka yang diamankan ini ditangkap setelah mendapat laporan dari nelayan yang membuat laporan ke Polres Tanjung Jabung Timur, dan Satpol Airut langsung mengeksekusi ke-5 orang pelaku tersebut. Diketahui di antara 5 orang komplotan pembajak tersebut diketuai oleh inisial A yang merupakan residivis dengan perbuatan kejahatan yang sama sebelumnya, dan Satpol Airut juga menahan tersangka inisial Y sebagai penadah hasil curian yang dilakukan 5 orang pembajak nih. Karena ungkapan yang dikerjakan bersama-sama yang diketuai oleh Bapak Dirpol Air selaku ketua tim, kemudian pelaksana lapangan Kapolres dan beberapa kasat opsional. Kami berhasil menangkap 6 orang tersangka perompak yang terjadi di Kuala Lumpur Luar, Muara Sabah Timur. Jadi ke-6 orang ini ada 2 peran yang berbeda. Yang 5-nya adalah 365, kemudian yang 1 480.
1480. 365 pelaku inti pada saat kegiatan, dan yang satu adalah menampung barang-barang tersebut. Hingga selanjutnya kita pada tanggal 9 September berhasil menangkap 5 orang pelaku dan 1 orang saat ini masih dalam tahap pengejaran. Mungkin itu kronologis kejadiannya, kronologis penangkapannya. Dari hasil lidik secara intensif gabungan tim didapat pada tanggal 9 tersebut pelaku yang diduga sebagai pelaku utama ada menjual barang hasil kejahatan kepada inisial NS. Jadi ini kalau soundtrack jing 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 gitu udah salah ya. Kalau salah minta maaf lah ya. Kapolres Tanjung Jabung Timur Andi M. Ihsan mengatakan untuk sanksi perbuatan yang dilakukan ke 6 pelaku tersebut akan dikenakan pasal 365 dan 1 orang penadah dikenakan pasal 480. Sementara itu Kasat Pol Airut Daulay juga menyampaikan atas kejadian ini 5 orang terduga bajak laut ini merupakan nelayan yang berasal dari Pulau Jambi. Menurut pengakuan dari para pelaku, mereka nih orang-orang ini nekat melakukan hal ini karena masalah ekonomi. Haha, ada carilah kerjaan yang halal, jangan mencuri bro. Untuk saat ini masih ada 1 orang pelaku yang belum diamankan dan masih dilakukan pengejaran terhadap 1 orang pelaku tersebut. Nah, hati-hati, mending menyerahkan diri. Intel banyak sekarang nih, apalagi Intel Bang Jack, ya kan? Ini Wahyu Mubarok laporkan. Jadi penadah itu juga ditangkap yo. Emang kalau apa nih bajak lautnya apa sih yang dihitunya emang? Dia Yang apa ya? Bajak tuh selalu supik lagi belayar. Yo, nih belayar nyarikan. Oh, orang-orang yang nyarikan tuh nelayan. Iya, entah nyarikan entah apa pokoknya di terus? Kapal di tengah laut tuh terus ada perompak datang untuk membajak kapal. Yo, bisa jadi yo istilah kata kalau di darat merampok namanya. Kalau dia merampok di laut di atas kapal. Nah, jadi Wak tuh cuma mancing kan di Maling ikan no. Oh, cak itu. Iya. Ambillah dewek kau Tapi di- itu barang bukti banyak tuh. apa baik sih? Apa itu isi dalam plastik udah nampak ulah ganti-ganti mungkin. Emang orang-orang banyak ya orang-orang yang apa tuh naik kapal di laut tuh. Ya. Laut. Jadi itu namanya perompak atau sering kita dengar istilah bajak laut. Bajak laut. Bajak laut. Nah, itu Bajak. juga apa yang laporin kan juga nelayan-nelayan kan tidak? Nelayan mungkin ya resah lah apa dia nih dibajak-bajak nih. Jadi itu ada 6 tersangka. Diduga 6 Limonya tuh pelakunya dan sikonya 1 penadah. Nah, ngapa dia harus bajak di laut tuh? Jadi harus bajak di sawah ya? Iya, maksudnya di darat lah coba. Dia ngapa terpikir kita ngerampok yuk tapi di laut. Ngapa bisa terpikir gitu dah? Mungkin dia terinspirasi film ini tadi. Banyak nonton tuh. Ganti-ganti di rumah jangan kebanyakan nonton. Agak terinspirasi ya kan. Jadi pikirnya mungkin dia ganti polisi. Bahkan Neo, ada juga. kan Mungkin ada. payah ngejar kan kalau di laut. Dapat juga. Di laut bisa kita dengar namanya polisi Pol Airut. Pol Airut. Polisi air dan urut. Laut Polisi air dong. dan ya laut. Betul. Mm-mm. Kok ujungnya deh? Laut. Udara. Oh, udara. Air dan udara. Itu air. Laut. Pakai ini kol-kolah ujung. Laut. Dut. Nah, ini pelajaran nih jangan kira kalau misal lo bajak di laut tuh udah ditangkap orang, dapat juga ya kan nih. Ya dah, jangan anak niru-niru nih ganti-ganti di rumah. Dia mungkin nangkap ikan, nggak nangkap orang. Dia udah nangkap ikan, apa sih? Apa sih? Nah, itu semoga tidak ada lagi ya si pembajak-pembajaan kayak gini nih atau perompak di laut Jambi. Iya, agak Itu kan ngerasa kejadiannya di ya kan. daerah mana tuh? Nyanjap Timur ya? Iya, di yang ada lautnya lah. Batang hari ini kan nyok laut. Sungai? Iya. Berarti bukan. Bukan berarti. Nah, Bajak sungai berarti. masuk gitu ke apa dah yang bajak sungai dak? Siapa yang bajak ya? Nak nyoba. Nelayan-nelayan. Nak nyoba tapi. Enggak usah lah. Kita bajak sawah, Beh.
Kita masuk berita kedua nih ganti-ganti. Berarti Nah, kita tinggal nih. itu berita tamu. Masih kan kemarin kan kita bahas nih tentang kasus apa tuh? korupsi di RSUD Kolonel Abunjani Bangko nih. Nah ini berkas dua terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Jadi dua terdakwa yang diduga korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko tuh dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Merangin ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Para terdakwa disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidi air pasal 3. Subsidi air tulisannya. Subsidiar ya bacanya. Apalah tuh emang? Tidak dapat subsidi. Sub. Tidak dapat subsidi air. Subsidi apa? Emang ini apa? Air disubsidi. Emang ini apa sih? Kepanjangannya apa? Subsidiar. Subsidiar itu nanti kepanjangannya. Sub. Potongan masa jabatan. Tuh kan dengan tahanan. Itu. Jadi potongan masa tahanan. Nah, tanahan. salah kamu. Kalian salah, guys. Pokoknya Jadi subsidiar ini itu nih pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah gagal lo. Kita tengok beritanya nih ganti-ganti. Iko dia berita. Lagi-lagi Kapten Jack Sparrow beraksi lagi nih, tapi bukan di air ya lur, ini di darat nih, ganti-ganti. Kejaksaan Negeri Merangin telah melimpahkan berkas dua perkara dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko, yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjani Bermansaragih bersama rekannya Pebi ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 8 Agustus 2022 lalu nih. Diketahui Bermansaragih selaku pengguna anggaran pada kegiatan jasa kebersihan tahun 2017 sampai 2021 kemarin. Kemudian Pebi selaku pelaksana nih kegiatan atau pihak ketiga pada kegiatan tersebut. Dalam penyelidikan ditemukan jumlah tenaga kerja dan jumlah bahan kebersihan tidak sesuai yang tertera dalam kontrak. Diduga peran kedua tersangka melaksanakan kegiatan tidak sesuai kontraknya nih, sehingga ditemukan jumlah nilai pembayaran lebih besar dari nilai pekerjaan sebenarnya. Perompak dengan kerugian negara sebesar lebih dari 648 juta rupiah. Bagi dua. Ayo, Humas Pengadilan Negeri Jambi Yandri Roni membenarkan pelimpahan atas dua terdakwa tersebut. Para terdakwa disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi intinya janganlah korupsi. Iqbal Jack TV melaporkan. Untuk perkara dari Merangin ini ada dari Kejaksaan Negeri Merangin, ada pula perkara tipikor, yaitu atas nama terdakwa Dr. Bermansaragih, Master Kesehatan, identitas selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan, yang merupakan pensiunan dari Direktur RSUD Kolonel Abunjani. Ya, dia menjabat pada tahun 2017 sampai 2021. Terdakwa keduanya yaitu Febionoka bin Saparudin, yaitu pihak swasta. Dakwaannya sama dalam Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Tipikor tersebut pasal 2 primer, subsidiarnya pasal 3. Oke, ganti-ganti balik lagi kita di Iko Berita. Entah apa-apa. Masih sama saya Sophie Baper dan Saya Mat Play. kita masuk di segmen 2. Masuk iklan. Mie ya. Tadi lapar, Wi. Malam-malam nih masak mie enak nih. Aduh, gendut Ngopi Sophie. sudah tadi. Sophie Ngomong-ngomong gendut, dua tadi. Nah, ganti-ganti. Nggak mau. Malam nih. Apa? Ngomong-ngomong dua tadi masak lah mie. Ngasih tahu Boleh. itu, Pi, ganti-ganti. Tapi sebelum masuk segmen kedua nih, Pi, Kenapa tuh? kita kasih clue buat ganti-ganti. Apa? Ganti-ganti, ini kami ada satu berita hangat nih kayak yang akan disampaikan. Kenapa tuh? Ada clue-nya the power of mak-mak ganti-ganti ya. Penting lah terus berita kami nih, Oh, ya iya. lah. The power of Mak-mak. mak-mak.
Tapi itu kayak Itu kayak ganti-ganti. Ya, penasaran kan ganti-gantian. Nah, makanya tonton terus dah tonton gitu, terus sampai ya. habis nih. Jadi kita di segmen 2 dulu. Mantap nih An. Udah pongan mama. Ah, Di kita masuk segmen 2 nih ada minyak campur cat. Apa sih? macet. Minyak campur cat. Micet lah jadinya. Micet. Kan minyak campur cat micet. Minyak campur cat macet. Dari mana? Kalau minyak campur cat baru macet. Minyak campur cat macet mungkin ambil A-nya. Ay, dak ada Pak segmen nih. Aplikasi dong. Dak ada nih kan. Ijo. Minyak campur cat baru macet. Jadi Mana sih? kalau itu tadi apa? Micet. Betul kan? Kak ini kepanjangan ini emang apa sih? Apa sih dengan micet? Chat saya, maksud chat saya. Chat saya. Chat saya. Chat saya. Oke, nih Chat di saya. segmen 2 nih. Chat. Bukan dong, ini dong, nih dong, chat. Ngetik. Iya, chat. Oke, Chit chat. berita ketiga nih kan tadi. Akibat puntung rokok nih. Nah, tuh puntung enggak tuh. Ganti-ganti. 1,2 hektar lahan di Betara 10 pematang lumut terbakar. Why? Gara-gara puntung rokok. Aduh, nih memang dari zaman dulu nih masalah puntung rokok. Ini coba dimatiin dulu baru dibuang, bapak-bapak, yo, abang-abang nih yang merokok-rokok nih. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih. Jadi kali ini di Betara 10 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara. 1,2 hektar lahan terbakar diduga akibat puntung rokok. Nah, beruntung dalam kejadian tersebut sumber api cukup dekat. Sumber api cukup dekat. Kayak mana? Sumber api sudah dekat. Wah, itu dia. Juga banyak sehingga api berhasil dipadamkan. Begitu. Alhamdulillah. Padadam. Raja apa sih? Kita tengok nih kayak mana nih kebakaran ini kan. Iko dia api ya. Di segmen minyak campur cat kali ini beginilah nih Anya suasana video amatir kebakaran lahan yang berhasil direkam oleh tim BPBD Tanjung Jabung Barat. Dari video amatir tersebut terlihat api begitu cepat menyambar. Pasalnya lahan tersebut merupakan lahan kosong sehingga api dengan cepat menyambar rumput ilalang kering dan membakar lahan kosong tersebut. Tim personil gabungan baik dari BPBD, TNI, Polri, maksud saya polisi dan perusahaan sekitar pun berjibaku untuk memadamkan api pada lahan terbakar tersebut. Leset lidah. Kebakaran lahan tersebut dibenarkan langsung oleh Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat, Zulfikri. Dia menyebutkan kebakaran tersebut terjadi pada Selasa sore pukul 16.15 WIB dan pihaknya mendapatkan laporan sekira pukul 15.00 WIB. Tidak butuh waktu lama nih, tim personil gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi kebakaran tersebut. Kemudian pada pukul 20.45 WIB api baru berhasil dipadamkan. Alhamdulillah. Dugaan sementara penyebab kebakaran diduga akibat puntung rokok dari masyarakat yang sedang memancing di kanal sekitar lahan. Janganlah bang buang rokok sembarangan, atau memang sengaja kita tidak tahu ya kan. Agak saya pun tangkap lah. Informasi yang kita terima dari posko Karhutlah, kebetulan posko lapangan kita masih aktif di Embung Wisata Muntialo. Kemudian dapat informasi terkait dengan kebakaran lahan, tim segera bergerak dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, kemudian juga dengan stakeholder yang lainnya, Manggala Agni, kemudian regu pemadam kebakaran, baik itu dari perusahaan Petrocina maupun perusahaan BKS, setelah juga masyarakat peduli api juga turut serta turun ke lokasi kebakaran lahan, tepatnya di Betara 10. Dan kurang lebih sebagaimana laporan dari tim di lapangan, kurang lebih 1,2 hektar. Lebih lanjut, Zulfikri menghimbau kepada masyarakat ketika ingin membuka lahan tidak dilakukan dengan cara dibakar sebab dapat merugikan orang lain, bahkan ancaman pidana menanti. Tuh dengar kamu tuh kata apa Bang Zulfikri ini. Selain itu pihak BPBD juga telah mensiagakan posko di kawasan desa Muntialo sehingga ketika kebakaran terjadi tim BPBD akan cepat menuju lokasi kebakaran lahan tersebut. Jadi intinya jangan merugikan orang lain,
demi kepentingan pribadi yo. Bang Surya Kurniawan melaporkan. Ih, pedaram. Dararam, dararam, Apa tuh? dararam, dararam. Kok raja sih apa sih? Pemadam. Apa sih? Nah itu dah ya, padahal kan musim hari ini musim entah lo nggak ngerti juga, entah panas entah hujan, pokoknya kadang hujan kadang panas kan, tapi bisa terbakar juga apa yo Itu Rumputan rumput tuh. tadi tuh. Mungkin karena tadi berita tadi yang Supik bacokan gara-gara puntung rokok terbuang iya kan maksudnya Cuman padahal kan kalau di kebakarnya tuh terbakar gak lo 1,2 hektar ya nak? 1,2 Cuman ada titik-titik api tuh. Ada yang Masa bakar, itu? ada mungkin abis itu Kayak mana sih? menjalar dia. Ada di sini kebakar, di sini kebakar, di sini api itu udah langsung semuanya kebakar. aku bisa Hutan lo. terbayang terpisah-pisah Mungkin gitu. mano yang bisa cepat dimakan api, daun-daun yang kering. Oh, Mungkin gitu. lagi kalau dibiai, tidak ada segera dipadamkan akan merambat ke semuanya dan habis lah gitu. 1,2 hektar itu besar Luas. tapi untungnya dapat dipadamkan Yo, karena BNPD Badan Penanggulangan BM apa? ya bisa yuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera untuk bisa mematikan api ya. BPBD. oke. BPBD. Nah Badan nih untuk Penanggulangan- pelajaran pokoknya untuk abang-abang bapak-bapak yang merokok misalnya ayo ada juga yang merokok dah ya. Maksudnya kalau mau buang tuh apa dipadamin dulu lah. Kayak mana caranya ya? Puntung Padamin lah dulu ya, digini-giniin dulu kan. Nih, Iya. gini-giniin dulu. Dan juga P kalau yo itu tanpa sengaja. Tak Iya, tak tahu. Ya makanya itu kan bisa jadi pelajaran. Dan bisa juga dikenakan hukuman ketika pelaku itu sengaja dibakar. Misalnya ada pembebasan lahan nih, terus sengaja dibakar hutan tuh rumput tuh, dan itu Menjalar itu ke kebun orang. bisa misalnya. dikenakan sanksi tuh Pi. Yo, sama. Pembakaran hutan sekarang. Kan Bisa menyebabkan merugikan orang lain. Yo. kan karena selama ini kan yang menyebabkan apa kebakaran hebat tuh kan gara-gara lahan dah katanya. Yang ada yang gitu kabut asap dulu zaman-zaman dulu ya kan. Sekarang alhamdulillah datik lagi. Kabut asap dulu kan. Dan juga Itu kan mudah dipidana jadinya gara-gara pidana kebakar. kena sanksi. Dan juga karena kadang api itu terbakar karena panas ya Dak, yo kita tidak tahu cuaca panas misalnya kemarau. Itu karena tanah gambut itu tuh bisa Oh iya makan iya. api, Pi. Yang itu kayak di PT-PT kemarin kan, yang apa gambut Makanya apa tanah gambut. sawit tuh. Itu sawit tuh gampang terbakar. Ya kan api, jadi api itu di dalam gambut tuh hidup sebenarnya. Jadi berasap juga. Gara-gara panas kan. Gara-gara panas, Musim karena kebakaran. Tapi kan sekarang kan ada musim panas nih ya. Jadi tuh kan juga ada di lahan sawit. Jadi itu memang katanya diduga puntung rokok. Nah itu. Jadi pelajaran. Pokoknya apapun yang terjadi di sekitar Emang lah kita nih, puntung sopi-sopi. rokok, Sopi-sopi ganti-ganti. Jadi pelajaran untuk kita yo. Untuk sopi-sopi baik. Kulup-kulup lah. Sopi baik. Kulup-kulup juga. Nah tuh kulup-kulup juga. Nah, sopi weh. Iya. Nyai-nyai juga. Udah. Yuk. Lanjut. Ah, itu tadi. Kita masuk ke berita selanjutnya. Dan sudah segera ditanganin kan tadi. Kita masuk di berita keempat nih ganti-ganti. Aning baik-baik. Aneng. Aning baik-baik. Alamu dengan bahasa tuh. Nih ada kemacetan panjang nih. Akibat truk Wow. over kapasitas. Jadi Dit Lantas Polda Jambi akan memberi sanksi tegas kepada pengendara yang nekat mengangkut barang melebihi kapasitas. Hal ini diberikan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan hingga kemacetan panjang. Nah, jadi truk-truk yang melebihi kapasitas itu akan dikenain sanksi kayak bakal lebih. Biar ada terjadi kemacetan kayak mana beritanya kita tengok dulu lah. Iko dia begitu ya. Ini ada lagi nih ya, minyak campur cat. Emang macetnya lah nih. Guna meminimalisir terjadinya insiden kecelakaan yang diakibatkan dari kendaraan truk bermuatan melebihi kapasitas, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi akan memberikan sanksi tegas berupa penilangan di tempat hingga menahan kendaraan hingga proses persidangan di pengadilan selesai. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Dapi mengatakan selain dapat mengakibatkan terjadinya laka lantas dengan bermuatan melebihi kapasitas, kendaraan truk tersebut akan sulit dikendalikan dan rawan terjadinya kemacetan panjang. Benar, betul. Nah, betulnya. Diharapkan dengan pemberian sanksi tegas ini, para pengendara menjadi lebih patuh dan taat saat berlalu lintas. Jadi
abang-abang yang bermuatan kendaraan yang muatan yang berlebihan, ya janganlah, itu kan bisa merugikan diri sendiri juga itu sebenarnya. Kan kalau kecelakaan kan yang punya truk juga yang taruh aja kecelakaan membahayakan diri kita juga, ya kan. Jadi yo janganlah berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tuh tidak boleh ya. Masa sudah pasti dia kasus itu sering terjadi. Jadi kita nggak ambil, kita tidak tegas ini seperti yang 5 itu ya, 6 bahkan 6 itu dalam 1 hari itu kita tahan semuanya dan tidak boleh dikeluarkan sampai dia betul-betul pasangan sidang. Jadi bukan melalui elektronik, melalui ATM bayar kemudian bisa keluar, tidak, langsung kita tahan dan sidangnya manual. Selesai sidang seminggu 2 minggu baru ini bisa dikeluarkan dan kita laporkan kepada supaya dampaknya dari Kementerian SDM memberikan sanksi kepada perusahaannya supaya lebih diatensi masalah berapa nasinya yang diisi ke dalam tersebut sehingga tidak menimbulkan patah as yang menimbulkan dampak ya seperti tadi tuh macet sampai 8 jam seperti itu kan. Selain itu, polisi juga memastikan bagi kendaraan truk yang mengalami patah as saat berkendara akan turut lakukan penindakan oleh petugas kepolisian. Ini tanpa kecuali nih. Karena kalau sudah bermuatan berlebihan tuh, apalagi patah as, itu sudah pasti bermuatan yang berlebihan. Ini dikarenakan dengan terjadinya patah as tersebut dipastikan kendaraan membawa barang melebihi kapasitas. Nah, itu betul loh. Bang Dimas Senjaya melaporkan ya. Oh, ganti-ganti welcome back to. Kita masih di Berita Entah Apa. Nah, ini kita udah di segmen 3 nih. Di segmen 3 nih ada segmen blog. Tapi tidak pakai go yo awalnya. Go. Blog. Ada sih di berita selanjutnya, berita keempat. Berita ke-6. 6. Nah, jadi kalau berita kelima nih memang tentang blok. Ya, ada yang diblokir nih. Jadi warga blokir jalan. Nah, ini kejadian di Talang Duku, Muaro Jambi. Jadi PJ Bupati Muaro Jambi itu Bahyuni Deliansyah. Bapak itu turun langsung nih ke jalan di Talang Duku tuh. Jadi pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah turun langsung ke jalan Talang Duku dikarenakan tempat kopi tuh. Dikarenakan ratusan warga dari Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo tuh ngeblokir jalan menuju pelabuhan. Karena masyarakat tuh menuntut janji pemerintah yang katanya mau memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas dari mobil perusahaan. Tuh. Ini yang viral di sosmed berapa waktu lalu tuh dak. Kalau kayak gini nih memang sering nih blokir jalan dulu barulah dibaikin. Baca itu ya terus. Memang kayak gitu negara gitu nih. Kita tengok dulu dak kayak mana blokade jalannya dak. Ikut dia begitu ya ganti-ganti. Kali ini ada memblok nih lur. Ada apa ya? Ratusan warga Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo dan sekitarnya melakukan blokir jalan menuju pelabuhan Talang Duku nih. Orang-orang ini menuntut janji pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk membangun jalan yang rusak akibat aktivitas dari mobil perusahaan. Atas aksi warga nih, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah langsung turun ke lokasi guna menenangkan masyarakat. Disampaikan oleh PJ Bupati pihaknya akan memanggil pihak perusahaan terkait persoalan tersebut. Namun sayang seribu sayangnya pihak perusahaan hanya mengutus perwakilannya saja nih. Aduh, gentleman dong bro. PJ Bahyuni meminta hal ini untuk segera ditindaklanjuti dan pihak perusahaan segera memenuhi tuntutan masyarakat tersebut nih. Iyalah, ini janji baik apa namanya itu jalan tapi tidak dibaik-baikin. Aduh, kecewalah kan warga Talang Duku. Untuk diketahui sebelumnya masyarakat Talang Duku telah melakukan aksi demo kepada pihak perusahaan karena jalan di kawasan rusak dan berdebu sehingga warga sulit melintas karena perbaikan tak kunjung direalisasikan. Sudah ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan itu. Kita tunggu lagi besok. Mudah-mudahan besok komitmen antara perusahaan dengan masyarakat di sini yang difasilitasi oleh Pak Kades bisa berjalan dengan baik sehingga nanti mudah-mudahan nih secepatnya direalisasikan yo. Dan juga
untuk masyarakat Talang Duku bisa lagi beraktivitas dengan lancar tanpa hambatan. Jalannya oke, orang-orangnya juga oke. Novia Putri Sanjaya melaporkan. Oh, inilah dia Pi, beritanya yang kemarin viral, Iya, ya. dangdutan di tengah jalan. Oh, cak itu. Seru Iya. juga ya. Jadi ini nih bentuk aksi apa ya? Aksi unjuk rasa karena bentuk protes bahwa selama ini jalannya tidak dibaik-baiki sama Jadi ini pemerintah. sebenarnya tanggung jawab perusahaan, ya kan? Mau memperbaiki jalan itu. Perusahaan yang lewat-lewat situ yang menyebabkan jalannya jadi rusak, berdebu, cak itulah. Melalui pemerintah. Jadi pemerintah akan mengkomunikasikan ke perusahaan untuk kayak mana nih jalan di daerah sini nih. Terlalu lama gitu, orang tuh nunggu terlalu lama masyarakat tuh. Jadi Iya. kayak, blokir bela, mending kepala. Tapi dengan sigapnya Pemda Maro Jambi ya dak yo. Iya. Pemerintah Kabupaten Maro Jambi, PJ, Sampai PJ bupatinya jangan turun langsung. BC Bupatinya Bapak Wahai apa? Bahyuni. Cahyuni. Bahyuni. Cahyuni. Bahyuni. Bahyuni, Pak Bahyuni. Turun langsung nemui warga para Untuk peaksi menenangkan ini, lah untuk ibaratnya menenangkan kan. dulu. Iya, ini kita bakal bicarakan lebih jauh menenangkan warga. supaya cepat direalisasikan lah, semoga amin. Jadi bisa juga jalan itu terbuka lagi Iya, dari karena blokade kan masyarakat. selama ini kan habis diblokir barulah dibaikin kan. Memang kadang harus kayak gitu dulu, barulah diperhatikan. Nah itu tapi bagus tuh buat masyarakat Talang Duku, warga Talang Duku kompak. Dan tidak bagus pemerintah juga, juga bagus. Tidak bagus juga untuk perusahaan yang Yo perusahaannya tuh juga harus ngeh lah. jangan makan janji maksudnya. Yo. Kan dia kan gunain jalan tuh juga gitu nah. Untuk enak diperbaiki baik. betul. Tapi semoga pihak perusahaan dengan pemerintah bisa kerjasama dan bisa mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat itu. Amin. Segera terrealisasikan. Khususnya di Semoga Talang kita Duku itu. dengar berita kalau jalan itu udah diperbaiki. Sudah ya dah? diperbaiki, Amin, sudah amin, bentuk amin. ada aksinya, Oke. sudah ada implementasinya. Nah, ini selanjutnya dah nih, tuh. implementasi. Ngeri Yo, kali, boleh, Wah. boleh. Selanjutnya Mantap. dievaluasi sama Evaluasi sama jawabannya. jawabannya juga. Dan bisa direalisasikan. Iya. Itu balik-balik wes itu. Dan juga kemarin juga ada Pak Gubernur juga ke situ kan. Iya. Wow. Akhirnya turun juga Pak Laris. Mantap, Pak. So, selanjutnya Berita ke-6 ganti-ganti. Nih, aduh. Nah, Nah, ini kalau blognya pakai Go yo. goblok kalau ini. Memang goblok. Ada apa sih? Ini tentang KDRT, Pi. Oh, kasus KDRT. Apa tuh KDRT itu, Pi? Kris Dayanti. Cisdayanti, rukun tetangga gitu. KDRT, kekerasan dalam rumah, Tangga. dalam rumah lah pokoknya. Jadi ini ganti-ganti ada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kota Jambi cukup mengalami peningkatan kasus tuh. Jadi kasus KDRT di Kota Jambi mengalami peningkatan Dari tahun kemarin? dibandingkan tahun 2021 yang hanya sekitar 53 kasus. Oh, jadi mengalami peningkatan tuh, Pi, dari tahun kemarin tuh, Pi. Kayak mana ya? Biasa kalau mengalami peningkatan kita bangga. Gitu. Cuman ini tidak bisa aku tidak bangga nih. Kayak mana caranya Anu supaya kekerasan tidak rumah bangga. tangga ya, Dak, ya. Kita tengok berita Kita ya. tengok dulu kayak mana informasi yo. Iko dia informasi. Pantauan selanjutnya ini blog juga nih, tapi ini kayaknya blog WhatsApp kayaknya. Ada apa nih? Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT saat ini di Kota Jambi mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sekitar 53 kasus nih. Nah, aku yakin di blog nih WA-nya nih. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPMPPA Kota Jambi Noperen TV yo. Dewanti bahwa untuk kasus KDRT di Kota Jambi yang ditangani oleh DPMPPA Kota Jambi pada tahun ini mengalami peningkatan. Apa ya faktornya nih? Mungkin duit lah ya jelasnya. Pembahasan Perda Ketahanan Keluarga yang saat ini sedang tahap finishing di DPRD Kota Jambi. Perda ini bertujuan untuk memberikan ketahanan keluarga bagi masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Jambi.
Tentunya ini diharapkan salah satunya adalah menekan angka perceraian, yang kedua menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Dirinya juga menuturkan kasus ini mengalami peningkatan dikarenakan masyarakat telah mengetahui cara melaporkan jika mengalami KDRT pada saat berumah tangga. Itulah jawabannya. Aku tidak mau berumah tangga belum. Mungkin tak ada pasangan. Itulah intinya. Kasihan aku. Diketahui berdasarkan data DPM PPA Kota Jambi sampai dengan Agustus 2022 tercatat ada 29 kasus kekerasan KDRT di Kota Jambi. Bang. Abang nih gawe abang tidur makan kerja lah. Bini kerja terus tiap hari nih Tapi anak. Hai, sibuk kan kau? Itu awalnya mungkin tuh. Kurnia Sandi JEK TV melaporkan ya. Oke, ganti-ganti. Kita balik di segmen terakhir ganti-ganti. Masuk ke segmen terakhir nih. Nah nih, segmen apa nih? Segmen yang kita bilang tadi ganti-ganti. Segmen apa tuh, The Power of Mak-mak. Oke. Jadi mak-mak nih ada yang beraksi. Woi, mak-mak konser. Iyalah konser lah, nampak dah tuh ada yang bawa toa gitu. Ada yang bawa toa. Ada bawa mic juga. Tengoklah. Aksi bawa kotak. Kotak apa sama? Kotak band. Ini bawa gini. Jadi ngapa sih mama nih beraksi ngapain? Jadi ini Beraksi apa? segmen kita mak-mak beraksi yo. Ya, kenapa tuh? Beraksi konser lah, Wik. Iya ngapa dia? Kenapa mama? Dia konser di kantor DPRD. Mak-mak nih ganti-ganti. Ngapa tuh? Jadi aliansi mak-mak yang tergabung dalam Ormas Perempuan Provinsi Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi pada Senin 19 September 2022. Dalam orasinya, emak-emak ini menolak keras adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Jadi karena kenaikan BBM. Kita tengok sebanyak apa dan mama? Banyak nian mak-mak we. Tengok. Kai, kita tengok ganti-ganti. Ini dia. The Power of Mak-mak. Kita masuk segmen terakhir nih ganti-ganti yo. Ini The Power of Emak-emak segmennya nih. Kamu hati-hati nih kalau lah emak-emak nih beraksi nih. Aksi demo kenaikan harga BBM bersubsidi kembali digelar oleh sejumlah kalangan masyarakat di Jambi. Tak cuma mahasiswa, emak-emak juga ikut turut berdemo buntut kenaikan BBM ya. Diketahui aksi ini dilakukan dengan membawa peralatan dapur. Nah, panci segala macam gini ya. Seperti teflon, panci dan galon di kantor DPRD Provinsi Jambi pada Senin 19 September 2022 pagi. Nak berjualan mungkin. Jualan di depan kantor DPRD. Endang selaku koordinator lapangan mengatakan aksi ini bukan kepentingan pribadi tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga bahan bakar nih atau BBM ya. Ia juga turut mempertanyakan DPRD yang ikut bertanggung jawab atas ketok palu presiden terkait kenaikan harga BBM. Nah, kamu kalau ibu-ibu nih kalau sudah beraksi ketar-ketir. Tak berlangsung lama akhirnya anggota DPRD Provinsi Jambi Suprianto, M. Rendra dan Ezati menemui aksi unjuk rasa emak-emak tersebut. Dalam kesempatannya Suprianto selaku ketua fraksi PKS di DPRD Provinsi Jambi itu menyampaikan juga ikut menyatakan penolakan kenaikan harga BBM. Karena itu ia akan menyampaikan aspirasi dari emak-emak ini ke pemerintah pusat. Semoga didengar ya mak yo. Mudah-mudahan emak-emak nih bakal banyak lagi nih. Nih Bang Rian Cencen melaporkan yo. Dampak dari kenaikan BBM sudah jelas-jelas berdampak pada inflasi, kenaikan harga-harga di semua tempat. Oleh karenanya sekalian, saya insya Allah sudah menyampaikan ke pusat dan akan terus bersuara ke pusat
untuk mendengarkan aspirasi dari ibu-ibu untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM. Setuju? Ibu-ibu setuju? Cukup sekian gitu, minggu depan gitu ketemu lagi ya. Maaf kalau ada salah-salah kata saya. Buah duku, buah langsat. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di berita tahap apa. Beraksi. Mama nih kurang banyak mama. Wih, itu kurang banyak apa? 6.666 tulang dalam tubuh ya tuh. Kurang banyak. Mama Jam ini coba solid kan biar rame kan. Lagian mak capek-capek ya ampun nyapein badan. BBM tidak akan turun. Enak masak itu mak. Tapi bagus, ini bentuk aliansi mak-mak ya, menyuarakan sih boleh, cuman kalau bisa jangan berharap lebih lah mama ya, tidak kan turun lah 100 sopir ayo. Apalagi ini kan di akhir-akhir, apalagi dekat-dekat dengan pemilu kan, nah itu mungkin dinaikkan untuk PR untuk presiden selanjutnya. Sama bahan kampanye nih. Sopir yakin lah jadi bahan kampanye. Besok ada yang ngomong saya mewakil saya mencalonkan diri menjadi presiden. Akan saya turunkan BBM. Harga BBM. Wah, tuh dia. Memang kayak gitu Kayak gitu, kayaknya sih jadi PR untuk Kok bisa presiden Anda selanjutnya. berpikir sampai sejauh itu? Soalnya nih udah dekat-dekat. Bagaimana menurut Soalnya udah pandangan dekat-dekat Anda? ini, udah dekat-dekat ini kan, akhir-akhir rambut. jabatan terakhir presiden yang sekarang ya kan. Bentar lagi Masih 2 tahun bakal iya kan 2 tahun tuh sebentar. Jadi orang-orang yang mau mencalonkan diri jadi presiden ini udah Bisa mikirnya ke situ. banget Supik ya. Udah mikir ke situ strategi-strateginya udah bakalan harus menurunkan harga BBM. Jadi itu PR dia udah ada gitu. Kasian Menjelang memang pemilihan presiden atau pemilihan selanjutnya dan itu sudah turun kayak mana? Kan tidak Apa? bisa jadi. Misalnya BBM turun kita tidak tahu. Ayo apa turun. Langsung sope idak lah. Kita tengok Be. Selain Jadi BBM turunnya tuh bakal ke presiden selanjutnya. Karena memang PR-nya itu gitu. sudah turun Saya naik ke akan presiden selanjutnya menurunkan naik lagi gitu. Saya akan menurunkan harga BBM. Kayaknya sih iya ya kan. Tidak apa-apa lah naik terus BBM. Jangan. Kayonan apa? Ha? Itulah dia mak-mak kita. Ay kurang rame. Pokoknya Sopi bilang kurang rame. Itu harusnya aliansi mama. Jangan-jangan ada Sopi di belakang, Sopi? Semua. Enggak dong. Tidak ada ya. Sopi itu kan yang itu. Mewakili mak-mak biasa suara mak-mak. Bukan. Apa wali kan? Pancing, komputer, bedah. Bawa komputer ngapain? Nggak tahu lah pokoknya Agak-agak. pancing, komputer, bedah, obor, kursi tamu, spring bed. Terlalu itu ya mama ya. Terlalu Kasur. berpower. Nah kan power mama, Oh, iya, the power of the girl. Ada film ya, Power of the Girl, kartun. Ayo. Untungnya tak terbang mak-mak sambil aksi. Sampai kapan nih? Sampai kapan kita bahas? Sampai mak-mak tuh sampai BBM turun. Sudahlah. Kita bahas sampai BBM turun. Sudahlah ganti-ganti ya. Jadi Kita bahas terus, Nek, sampai itulah berita kita. sampai BBM turun. Iya. Tujuh berita kita tadi dah ya terdiri dari ya. Nah, aku tidak mau. Aku nak sampai turun BBM tuh. Ada macet tadi, ya. Ada masalah korupsi tadi, ada pemblokiran Ya. jalan, ada KDRT. perompakan apa? Bajak laut. Bajak laut. Sama yang terakhir kayak BBM. BBM KDRT. Semoga kasus-kasus yang ada di Jambi ini cepat selesai. Amin. Amin. Semoga Amin. segera ditanganin. Sama yang jalan tadi tuh, kita bakal nungguin tuh jalan. Oh iya tuh. jalan Talang Duku tadi ya. Iya, secepatnya dah kira-kira diperbaiki ya. Karena aku juga kadang lewat situ juga kalau mau mudik balik. Oh ngomong-ngomong mudik balik. Apa tuh? Rindu pula dulur-dulur yang di Kumpe itu. Oh, enggak salam-salam. Iya, Salam-salam. Boleh kan, Be? Oh, boleh. Lama udah balik ke mudik, Be, Kelir. Boleh. Karena di Talang Duku tuh Be, lewat situ juga kadang balik, Be. Oh, boleh. Mudah-mudahan pas saya balik lah dibuka lah bagus jalan kan. Oke. Ke Boleh. Suak Kandis buat Siapa yang ada di sana sekarang? nenek, datu, om, sepupu semua lah. Semoga Ada ya? sehat. Semoga selalu sehat dan Amin. selalu tonton kami. Biar lebih semangat lagi. Oh, jadi itu. Coba Sopik juga di mana, Be? Salam-salam juga kasih. Cepat. Hai, berhentilah. Eh, Sampai salam, itu salam. terlalu privasi kalau keluarga Sopi. Salam lah, Be. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Yalah, ganti-ganti kita bakal ketemu lagi di minggu depan setiap Rabu jam 8 malam dan ada siaran ulang nih di hari Kamis. Hari Kamis jam 5 sore. Terus kalau Nggak sempat. lewat jam lewat hari udah bisa ditonton di YouTube Jack TV. Cari be Iko berita entah apa-apa. Ada buku Bang Mat Play ya, klik be itulah dia.
Ya dah. Muka Sopi ada juga gitu. Iya, ada juga sih mungkin. Entahlah ya. Pokoknya ikut berita Jack TV ya. Iya, Nggak oke. sempat juga di YouTube ya. Misalnya lagi jalan, misalnya di jam yang Wah, sama. jam 8 nih. Iya, Wah, jam hari 8. Rabu nih. Nah, bisa di stream.jacktv.co.id. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Itu. Ya. Nonton dulu nih. Iya. Berhenti dulu. Lah, berhenti dulu, Iko berhenti nih. dulu. Nggak mau ketinggalan live-nya misalnya dah. Nggak live juga sih. Streaming. Iya sih. Nggak mau ketinggalan streamingnya misalnya. Oke lah. Lah, malam belah jam 9 ya. Mohon maaf Nanti-nanti nak kalau tidur. kami salah-salah kata banyak kekurangan Yo. kami. Memang banyak nih, memang kami akui ya. Pokoknya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Sopi Baper. Dan saya Matplay. Pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.